Presiden Prabowo Subianto blak-blakan menyebut program makan bergizi gratis, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi kekuatan baru untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih di Desa Tingul, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026. Di tengah sorotan terhadap kondisi ekonomi global, gejolak harga pangan hingga kekhawatiran pelemahan daya beli masyarakat, Prabowo justru optimistis Indonesia berada dalam kondisi aman karena mulai memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa. Menurut Prabowo, kombinasi program MBG dan Kopdes Merah Putih bukan sekadar program bantuan sosial biasa. Ia meyakini kedua program tersebut berpotensi menciptakan perputaran uang miliaran rupiah langsung di desa-desa setiap tahunnya. Prabowo menjelaskan, program MBG akan menyerap bahan pangan dari petani, peternak hingga pelaku usaha lokal di desa sehingga uang negara terus berputar di lingkungan masyarakat. Ia kemudian membeberkan hitung-hitungan sederhana soal dampak ekonomi program tersebut. Menurutnya, jika dalam satu desa terdapat sekitar 3.000 penerima manfaat MBG dengan anggaran Rp15.000 per orang, maka uang yang beredar setiap hari bisa mencapai Rp45 juta. 3.000 kali Rp15.000 berarti Rp45 juta tiap hari, kata Prabowo. Dari angka tersebut, Prabowo menghitung potensi perputaran ekonomi bulanan hingga tahunan apabila program berjalan rutin selama 20 hari dalam sebulan. Menurutnya, nilai transaksi yang beredar bisa mencapai Rp900 juta setiap bulan di satu desa. Bahkan dalam setahun, nilainya disebut dapat menembus Rp10,8 miliar. Satu desa Rp10,8 miliar beredar di situ, ujarnya. Prabowo pun yakin perpaduan program MBG dan Kopdes Merah Putih akan menjadi mesin baru penggerak ekonomi rakyat, terutama di kawasan pedesaan. MBG ditambah Kopdes Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita, katanya. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung kondisi dunia yang disebutnya sedang penuh ketidakpastian. Namun menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam posisi relatif aman karena berhasil memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurut Prabowo, ketersediaan pangan menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan suatu negara bertahan menghadapi krisis global. Dan akhirnya sejarah, takdir, dan kenyataan membuktikan bahwa karena kita sudah lebih dulu aman soal pangan, krisis apapun di luar negara kita relatif lebih aman, lebih siap menghadapi cobaan, jelas Prabowo. Ia juga kembali menegaskan pentingnya swasembada pangan dan tidak bergantung pada impor. Menurutnya, ketahanan bangsa tidak semata-mata diukur dari harga pangan murah hasil impor, tetapi dari kemampuan negara menyediakan kebutuhan pangan sendiri saat kondisi global terguncang. Jadi saya tidak ikut-ikut paham-paham yang mengatakan bahwa beras, jagung lebih efisien kalau kita impor. Survival bangsa bukan sekadar lebih murah di mana lebih murah, tapi ada atau tidak, katanya. Dalam pidatonya, Prabowo turut memberikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Pertanian karena dinilai berhasil mempercepat target swasembada pangan nasional. Ia mengaku sebelumnya memberi target 4 tahun untuk mencapai swasembada pangan. Namun menurutnya, target tersebut berhasil dicapai jauh lebih cepat. Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya. Saya minta swasembada pangan dalam 4 tahun. Mereka bisa hasilkan dalam 1 tahun, saudara-saudara sekalian, katanya.